Seperti tertuang pada misi kami, yaitu memberdayakan anggota menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkualitas melalui pendidikan, pelayanan keuangan, dan pendampingan. Ya, beginilah kami di CU Bonaventura. Hari ini kami mulai mendampingi anggota mencari bahan baku pembuatan piring rotan. Di sini kami mencari rotan bersama dengan anggota komunitas Lampar Bale binaan CU Bonaventura Tepeledo. Dalam pencarian ini kami menggunakan perahu dengan jarak yaitu kurang lebih 1 jam untuk menempuh perjalanan dari Segiro ke tempat pencarian rotan. Pencarian rotan bukan suatu hal yang mudah bagi kami, karena kami harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kemudian masuk lagi ke pedalaman hutan untuk mencari rotan. Kami menggunakan sampan atau perahu dengan masih menggunakan sistem manual. Ini pun kami meminjam punya anggota juga. Setelah sampai, kami mulai memasuki hutan untuk mencari rotan. Kami bingung karena jalan sudah mulai banyak tumbuhan lagi, sehingga kami harus memperluas jalan, menebas jalan kembali agar mudah untuk dilewati. Ya, seiring berjalan waktu, kami kurang lebih 1 jam kami sampai ke tempat rotan-rotan yang ada di sini, yang ada di wilayah Segiro. Tetapi tidak langsung mencari, kami harus menyeleksi kembali rotan-rotan yang siap dipanen atau rotan-rotan yang sudah siap dijadikan bahan baku selanjutnya. Kami di sini ada ibu-ibu kuat, ibu-ibu Lampar Bale. Ibu-ibu sangat luar biasa sekali, sudah paham mengenai rotan, medan, dan cara pembersihan rotan. Ini adalah Ibu Lindawati, salah satu ketua komunitas Lampar Bale. Beliau menjelaskan tentang rotan yang bisa digunakan untuk pembuatan piring rotan. Kalau udah tua, dia bisa mati sendiri juga nih. Bisa busuk sendiri dan nih. Ini nggak bisa diambil. Nah, ciri-ciri yang bisa diambil selain yang itu tadi, mana ada lagi ya? Ada ini ciri-ciri yang bisa kita ambil. Masalah rotan ya. Kalau rotan ini, ini yang bagus tadi, yang kayak gini tadi yang kakak bilang. Kan? Ini udah ada pohonnya nih, udah ada batangnya nih. Ini yang bagus. Prosesnya udah bagus nih, kayak gini. Udah tinggi sana sampai dari pohon, dari batangnya tuh udah tinggi. Tapi kita narik ini yang bagus tadi, Ten. Yang kayak gini tuh. Lontongnya sudah mati. Nih warnanya udah berbatangnya, kayak gini. Hijau. Yang kayak gini lah ngambil rotan nih untuk proses untuk membuat anyaman piring rotan kayak gini. Tapi panjang, tapi kita ngambilnya semuanya tuh mungkin nggak bisa ya, karena dia terlalu tinggi mengikuti pohon nih. Makanya rotan ini sebenarnya kalau dia hidup terlalu dekat pohon-pohon besar, dia tinggi ikut pohon, cuman kita ngambilnya susah karena dahan rotan ini berduri. Jadi dahannya inilah yang suka bikin kita tuh susah nariknya. Sebenarnya nih kalau bisa sih memang karena dinama rotan ini hidup di hutan lah ya. Karena hidup di rotan, jadi kemanapun dah hidup ya ke situ pasti ada kayu sih benda nih rotan ini. Cuman kita ngambilnya yang susah gitu. Ini proses penarikan rotan dan pembersihan tahap pertamanya. Jadi durinya itu dikupas ya, dibuang ya? Ya, dikupas, dipukul. Caranya, cara ngupasnya yang cepat gimana itu? Dipukul kayak gitu. Ya, kalau dikupas itu lambat.
Ya punya pilih cara tinggi banyak tang Nah, caranya membuang kupas pohon rotan gitu supaya mudah ngambilnya, buang durinya. Pembersihan rotan tidaklah mudah. itu ah. Batang rotan harus dipukul-pukul terlebih dahulu untuk menguliti kulitnya supaya bersih sehingga bisa digunakan atau dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tidak bagus juga prosesnya kalau pucuk rotan kayak gini nih, mudah patah. Nah, proses pengambilan rotan di alam ini banyak lagi proses yang harus dilakukan, seperti menjemurnya, mengukurnya, memotongnya. Ini dia Bapak Ledi sedang mengayuh sampan. Beliau komandan kami di lapangan di atas air ini. Kami kurang lebih 1 jam lagi sampai di dermaga. Kami pulang dengan membawa rotan hasil kami di hutan. Banyak lagi proses yang harus dilakukan untuk membuat piring rotan. Setelah pembelahan kemudian kita jemur kembali. Setelah dijemur kita bersihkan kembali, kita ukur sesuai dengan ukuran lagi, kita belah, kemudian kita melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu penganyaman. Ya, inilah penganyaman piring rotan. Bukan hal yang mudah, harus orang yang profesional dalam penganyaman ini. Ini proses penjemuran yang kami lakukan. Perlu ketelitian dalam menganyam piring rotan agar menciptakan suatu karya yang bernilai jual tinggi. Inilah kondisi piring rotan. 90% sudah jadi dan ini yang 100% kurang lebih sudah jadi. Tinggal tahap finishing yaitu di vernish untuk mempercantiknya.